السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقل الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله القائل في كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Mukarramun wal Mukarramat segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' Qaryah Thayyibah, insyaallah calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Faqir pada kesempatan subuh ini ingin menjelaskan tentang keutamaan berjalan menuju masjid dalam perspektif hadis. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan para sahabatnya, dan dialog ini berdasarkan hadis dari riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan? Ala ma syai', bisa diartikan amalan. Ala ma yamhullahu bihil khataya, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perbuatan yang dapat menghapuskan dosa-dosamu, wa yarfa'u bihi darajat, dan dapat mengangkat derajat. Serta para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Qalu bala. Bala bisa diartikan na'am. Ya Rasulullah. Kata Nabi, yang pertama isbaghul wudu' 'ala al-makari. Isbagh artinya isti'abul a'dha bil ghusl. Kalau kita memperhatikan, yaitu menyempurnakan wudu kita, anggota wudu kita. 'Alal makarih ay 'ala masyaqqat. Awqatul masyaqqat, waktu-waktu yang sulit. Misalnya dicontohkan fi sidatil barad, di waktu musim dingin yang sangat-sangat, di saat dinginnya menusuk tulang kita, lalu kita sempurnakan daripada wudu kita, maka itu termasuk isbagul wudu 'alal makarih. Yang dimaksud oleh baginda Rasul, yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, dapat menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kata Nabi, kasratul khuta ilal masajid. Kasrah artinya banyak, al khuta langkah, ilal masajid ke masjid. Kasratul khuta ilal masajid maksudnya banyak melangkahkan kaki kita ke masjid, atau banyak berjalan menuju masjid. Yang ketiga, intizar shalah ba'da shalah. Intizar, menunggu datangnya waktu salat. Ma'asyiral muslimin jamaah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dari tiga ini izinkan Al-Faqih untuk menyampaikan kalimat kasratul khuta ilal masajid, yaitu banyak melangkah menuju masjid dalam perspektif hadis. Bagaimana pandangannya? Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, pada hari di mana nakhtimu ala afwahihim, kami kata Allah akan mengunci daripada mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Dalam ayat lain, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, dan pasti kami catat ma, apa-apa qaddamu yang dulu mereka lakukan. Wa atharahum, dan athar itu diartikan jejak-jejak, langkah-langkah, jejak-jejak mereka. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsainahu, kami simpan fi imamin mubin. Salah satu atau sebagian daripada mufassir menafsirkan fi imamin mubin adalah sebuah kitab catatan yang paling lengkap. Ma'asyiral muslimin, kaki menjadi saksi. Bagaimana kaki bisa menjadi saksi? Maka ada sebuah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berjalan menuju masjid dari rumah, kita diajarkan doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa min tahti nuran. Hadisnya panjang, ini doa. Ya Allah, jadikan daripada hatiku bercahaya, penglihatanku bercahaya, pendengaranku bercahaya. Mengapa yang diminta Nabi adalah, ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Hati ini barometer. Kalau seandainya hati sudah bercahaya, akan memberikan efek positif kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Mata bisa bercahaya dengan sebab hati bercahaya. Mulut kita bercahaya dengan sebab hati bercahaya. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika hati kita ini adalah hati yang baik, maka ucapan kita menjadi baik, perbuatan kita menjadi baik, termasuk kaki kita adalah kaki yang bercahaya, digunakan untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menuju rumah Allah. Maka perjalanan kita dari rumah ke masjid jangan khawatir, sudah dicatat oleh Allah. Maka dalam perspektif hadis, begitu banyaknya hadis-hadis dalam derajat sahih, minimal hasan. Bagaimana Rasul memberikan motivasi, Rasul memberikan testimoni kepada umatnya agar memakmurkan daripada rumah Allah. Man zaral masjid bahakun 'ala Allah ayukrimah. Siapa orang yang suka ziarah ke masjid, Allah pasti akan memuliakannya. Maka bentuk kemuliaan itu dijabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Salah satunya hadis riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Man yufidul 'am, siapa saja. Ghada diartikan as-sayru qabla zawal, berjalan sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Raha as-sayru ba'da zawal, perjalanan sesudah tergelincirnya matahari. Boleh diartikan di pagi dan di sore hari. Siapa orang yang berjalan di waktu pagi, ini pagi ini,
atau sore hari. Kemana? Ilal masajid, ke masjid, ke rumah Allah. A'adallahu lahu fil jannah, fil jannah. Niscaya Allah akan mempersiapkan nanti di surga lahu baginya, kepada man yang suka berjalan itu tadi. Apa? Nuzulan. Apa arti nuzulan? Ma yu'iddu lidhaib min ikram. Ma, sesuatu yang telah Allah siapkan lidhaib, bagi tamunya. Siapa tamu Allah? Ini para jamaah salat semua. Orang yang suka berjalan, yang suka berjalan menuju rumah Allah. Ini tamu Allah, kita termasuk tamu Allah di rumah Allah. Min ikramin, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan di surga.